to podcast obrolan orang random. Jadi kita udah dapat kiriman pesan dari teman kita tentang horor gitu. Langsung aja ya. Oke. Ceritanya malam Jumat, bapak gua baru balik kerja sekitar jam 8 malam. Jadi tuh dulu kan mama bapak gua tinggal di tempat yang lumayan jarang ada rumah. Kayak tetangga paling beberapa doang dan jauh-jauh. Itu juga dulu kan gelap ya. Terus di belakang rumah ada pohon nangka tapi agak mau tumbang gitu. Nah, sikapnya mama gua tuh mau ke warung beli rokok buat bapak gua. Nah, kalau ke warung tuh harus lewat belakang rumah yang ada pohon nangkanya itu. Biasanya kan kalau orang hamil mau kemana-mana harus ada pegangan, minimal sapu, bangle, atau apapun deh. Nah, malam itu mama gue lupa, jadi nggak bawa apa-apa. Ya udahlah, jalan tuh mama gue ke warung. Normal aja, beli rokok, bayar, udah balik pulang. Nyampe rumah, duduk sama bapak gue, nonton TV. Nah, mama gue tuh nutupin perutnya pakai sarung. Karena malam itu juga kan dingin. Nah, udahlah, kira-kira 1 jam mama gue tidur. Pas mau berdiri, diturunin tuh kainnya. Pas kainnya diturunin, tiba-tiba perut mama gue tuh kayak orang gak hamil. Posisinya 8 bulan. Yang biasanya orang hamil 8 bulan udah gede banget. Kaget lah mama gue, langsung teriak kayak, "Bapak ini kenapa? Kok perutnya kayak gini?" Pada panik, teriak, nangis juga. Terus bapak gue juga kaget, bingung. Dilihat-lihat juga nggak ada darah atau cairan apapun. Setelah itu bapak gue langsung nyamperin rumah dukun beranak. Setelah beberapa menit datanglah ke rumah, langsung dibawa ke kamar, diperiksa perutnya. Abis itu dukun beranaknya ngomong, "Ikhlas ya, ini emang udah diincar dari awal." Terus dukun beranak bilang sama mama bapak gue, kalau ntar malam tidur nggak mimpi yang bersangkutan dengan kandungan ini, ikhlasin aja. Tapi kalau mimpi, bilang sama saya. Terus mama gue jawab iya. Habis itu pulang deh tuh dukun beranaknya. Nah, besokannya mama gue beneran gak mimpiin apapun tentang kandungannya. Nah, dari situlah mama gue belajar ikhlas. Kalian tuh kayak gimana? Serem sih, sumpah kayak belum sempet ngeliat wujud anaknya kayak gimana. Terus tiba-tiba kayak hilang. Ih, jahat banget sih kalau sampai kan, kalau dulu kan bilangnya mungkin tumbal ya. Buat dijadiin tumbal itu jahat banget sih orang kayak gitu sih. Berarti kemungkinan kejadiannya itu pas pergi beli kopi itu ya? Beli rokok. Iya, beli rokok. kopi itu. Rokok. Iya, Dia beli rokok ke warung. Habis itu tidur kan, tidur. Pas bangun udah kempes gitu, berarti juga kayak udah gak ada apa-apa gitu. Tapi kalau menurut ini ya, ada orang yang bersangkutan di sama. Iya, kalau kayak gini kayak bisa keluarga ini dendam sama si keluarganya. Kalau enggak gara-gara pesugihan. Nah, Iya mungkin ya kan kita namanya orang dulu kan rumahnya jarang-jarang, mungkin kayak ya iseng aja gak sih tuh orang, mungkin kayak asal mau yang ini aja deh gue jadiin tumbal gitu. Ngelihatnya ibu ini nih, ya udah gini aja deh gue jadiin tumbal. Enggak. nah tadi kan pas di cerita tuh dibilang kayak emang udah diincar. Nah, iya. Nah, itu tuh gue tuh penasaran banget ya, diincar itu waktu emang dia keluar rumah karena gak bawa apa-apa, atau emang pas dari awal. Iya, benar-benar. Kan bilangnya diincar dari awal ya, berarti kayak ya baru hamil gak sih? Sekitar mingguan tuh ada yang kayak gitu. Gak di lingkungan gue sih gak ada ya. Ya paling horor-horornya ya setan-setan ganggu gitu sih. Kalau yang buat tumbal-tumbal gitu sih gak ada sih. Karena
dia nggak bawa itu kan sih? Iya sih. Apa sih pegangannya? Pegangan iya kan harusnya ibu hamil tuh banglai kan, kayak ditaruh di penitiin gitu kan. Jangan kan ibu hamil, bayi juga iya kan, ya bayi harus. Terus kadang-kadang ada larangan kalau malam tuh jangan sampai keluar gitu lah. Iya sih. Kalau bisa. Oh iya, gue baru ingat gue ada satu cerita. Ini sih gue cerita dari omongan orang ya, tapi itu terjadi di kampung sebelah. Kampung sebelah kampung gue lah pokoknya ibaratnya. Nah di situ tuh cerita itu kan kayak masih sawah-sawah gitu, dan nih bapak salahnya maghrib ke sawah. Ada yang mau beli kangkung jadi tuh ada yang ke rumahnya mau beli kangkung, ibu-ibu bilang ya udah kan otomatis kan dia ke sawah dulu dong beli ngambil kangkungnya. Sawahnya kan tuh lumayan ya, namanya maghrib siapa sih mau ke sawah, dia doang kan sendiri, dan dia jalan tuh ke sawah. Dan tiba-tiba tuh dia hilang, bener-bener hilang. Bapaknya ini, iya yang mau ngambil kangkung ini hilang, bener-bener hilang. Terus istrinya panik dong. Istrinya kayak minta bantuan warga nih, suami saya nggak pulang-pulang dari habis maghrib nih, dari pas mau ngambil kangkung. Terus udah tuh diinin kan, dicari tuh bener-bener gak ada sama sekali, gak ada jejak apa, gak ada. Terus tahu nggak adanya gimana? Gimana kan? Jadi tuh ada kayak genderuwo. Iya soalnya kalau maghrib katanya kan ya. Pokoknya kayak ada yang tepuk tangan. Terus kita lihat itu, padahal tuh mayatnya ada di bawah mereka. Mayatnya timnya apa? Mayat bapaknya ada di bawah mereka. Bener-bener tergeletak di sawah-sawahan itu, tapi tuh mereka nggak ngeliat. Dan untungnya ada satu bapak yang nggak nengok pas ada yang nempuk tangan itu, jadi dia langsung set ada nemu. Tapi tuh udah biru, udah ungu lah. Itu beneran. Itu sawah tuh literally serem banget deh. Makanya tuh Kayak banyak korban. Terus juga pernah ada pocong jatuh dari pohon asem dan yang ngeliat dikejar-kejar. Tapi di daerah yang Sama di deket sawah itu juga. Tapi itu dulunya emang bekas apa gitu? Emang sawah. Sawah nggak bekas kayak Sawah. Enggak sawah. Enggak. Dan ada lagi satu cerita, masih sawah itu tuh ada yang nikahan. Terus mungkin Deket itu sawah itu. kayak dia di sawah itu ada lapangan. Iya. Dan nikahan tuh di situ tuh. Terus nikahan, terus mungkin pengantinnya pakai baju hijau. Kesurupan. Pokoknya mau lu pakai dalaman hijau apa hijau gitu, pokoknya bersangkutan sama warna hijau itu pasti kesurupan didatengnya. Udah kadang-kadang kayak pernikahan itu harus ada ini nggak sih, sajen? Iya mungkin kalau orang Jawa ya izin Ya, boleh. bisa aja. Tapi kurang tahu sih itu mereka izin apa enggak. Iya. Jadi sebenarnya gue juga bertahu kalau misalnya orang nikahan itu pakai apa katanya sajen kayak gitu. Emang di daerah lu juga kayak gitu? Iya, kayak misalkan harus kasih ayam seekor gitu. Apalagi Kalau di daerah gue sih mungkin buat penangkal hujan ya. Oh iya. Biar ya acaranya lancar lah gitu, nggak ada hujan ya itu, adem ayem. Itu sih mungkin mungkin kopi. nah iya. Kadang tuh ada, gue denger sih tapi tahu bener apa enggak ya. Tapi beneran itu kayak dilemparin ada pengantin ke atas tenda biar jadi penangkal hujan. Oh gitu. Tapi waktu yang cerita lu itu yang orang nikahan itu, dia benar-benar nggak ada kayak ritual-ritual kayak Kayaknya enggak deh. Dia kayak udah mungkin nikah aja, mungkin kata dia tuh ya udahlah gitu. Kayak atau mungkin dia nggak percaya sama hal kayak gitu. Dan mungkin bisa aja nggak sih ini tuh kan abis kejadian yang bapak ini, tiba-tiba dia langsung nikah gini. Oh iya, bisa juga Kan Terus daerah rumah lu juga itu gak tradisinya tuh masih kental banget gak sih? lumayan sih harusnya, masih kental sih kalau orang-orang yang percaya yang enggak kan. Kalau yang udah sepuh gitu mungkin pada percaya ya. Mungkin yang muda-muda kayak ngapain sih mungkin gitu kan. Kesurupan itu gimana tuh? Alhamdulillah sih baik-baik aja, ya udah diinin aku Ustaz. Tapi beberapa yang sawah itu udah meninggal. Tapi mayatnya tuh gimana? Ketemu yang biru itu loh. Berarti sempat dikubur apa enggaknya? Alhamdulillah dikubur, sempet
juga sebenarnya tuh dibawa ke rumah sakit karena walaupun badannya udah biru gitu tuh masih ada detak jantungnya gitu loh. Kayaknya rohnya tuh Iya, kayak mungkin bisa diambil gitu kali. Iya, ditahan itu, Iya. ditahan bisa jadi sih ditahan gitu. Kalau secara medis mungkin detaknya emang kedetek itu yang sudah kayak masih kelihatan gitu. Tapi emang ya udah nggak ada Tarik orangnya. paksa kayaknya. Kayak ditahan gitu sama mungkin alam gaib gitu ya, tahan gitu. Ih serem banget. Iya. Kayak di film-film. Iya, Iya kan? iya Iya, iya, benar. Tapi ini benar-benar kejadian nyata, benar-benar nyata. Bener, waktu itu tuh emang pas kejadian itu tuh rame banget tuh kampung gua tuh rame banget. Pada ke kampung sebelah kan kayak kenapa ya jadi ceritain gitu. Berarti sebenarnya tuh di sekitaran kita tuh banyak banget hal-hal mistis. Iya nggak sih? Iya banyak banget. Mau sebenarnya ya, menurut gua orang tuh percaya kalau dia tuh ngerasain, ngalamin sendiri. Iya betul. Tradisi juga itu juga sesuai kepercayaan masing-masing. Iya. Iya mistis tuh benar-benar banyak kalau banget. mau dikupas itu banyak banget. Bahkan nggak cuma di pondok di ini juga banyak di sekitar kita bahkan. Iya. Tempat ini aja ada guys, pasti ada. Kalau belum nemu aja. Sebenarnya lu percaya gak kalau misalnya emang ada penunggu setiap ini? Percaya sih. Kalau gue juga percaya sih. Tapi kan kayak tergantung Tergantung sih, kayak baik apa enggaknya, iseng apa enggaknya. Kita juga sih kayak kita bisa ngejaga nggak? Iya, kita bisa sopan Kan nggak juga. maksudnya kan. Itu sih. Iya sih kalau menurut gue ya, untuk kalian juga jangan pernah jahil. Iya. Apalagi kalau misalnya bukan di desa kalian. Iya, benar. Kata Harus jaga omongan, jaga sikap, itu harus Pokoknya jangan sampai mengganggu lah ya kan. Paling daerah gunung, di gunung banyak banget. Iya. Gunung sawah yang tadi kan. itu benar harus jaga omongan Harus banget. jaga banget sih. Tata kerama lah istilahnya. Terus jadi balik lagi ke kalian juga ya. Mau percaya atau enggak itu mah sesuai kaliannya aja. Di sini kita cuman berbagi cerita pengalaman di sekeliling kita aja. Jadi podcast kali ini begitu aja. Kita tungguin episode selanjutnya ya. Bye bye. Makin seru.